Yang ketiga ini adalah bagian yang menurut kami menarik untuk dikembangkan, yaitu memperkenalkan manfaat menulis bagi para pelajar. Pertama, dengan potensi yang dimiliki oleh berbagai macam karakteristik pelajar yang ada, itu akan memberikan stimulus buat mereka untuk terus maju dan berkembang. Nah, selain itu juga akan memudahkan bagi para siswa untuk mengekspresikan potensinya dalam berupa karya-karya yang positif, seperti halnya buku yang dicetak atau bisa juga buku elektronik, atau juga bisa buku yang bersifat multimedia. Di sini karya pelajar itu atau siswa-siswa yang ada itu bisa dikelola, diterbitkan, kemudian didokumentasikan, dan itu akan menambah referensi yang baik buat para pelajar dan memberikan suatu kebanggaan tersendiri ketika mereka mampu menghasilkan suatu karya yang itu kemudian juga paling tidak dibaca di lingkungan sekolah, ketika itu ditaruh di perpustakaan atau itu dimuat di mading, atau itu bisa juga dikonsumsi oleh publik secara umum melalui media online, seperti halnya ketika buku itu juga dipubliskan secara elektronik, kemudian dimasukkan di laman website sekolah atau dan lain sebagainya. Itu akan memberikan suatu kebanggaan dan juga menjadi motivasi yang positif untuk mereka terus maju dan berkembang untuk menumbuhkan potensi-potensi yang mereka miliki. Yang kedua, ini jelas imbas dari apa yang mereka hasilkan itu akan menambah portofolio mereka ke depan ketika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian mereka tetap bisa konsisten dengan karya-karya mereka, dengan mereka sudah memiliki portofolio sebelumnya, mungkin di kedepannya juga tidak akan terlalu banyak kesulitan yang berarti buat mereka. Di sisi yang lain, dengan adanya penerbit sekolah, ini bisa menjadi sarana untuk berlatih membudayakan budaya literasi, baca, menulis, analitis, seperti dengan kemudian menulis karya ilmiah, esai, membuat catatan-catatan atau kemudian resum terkait dengan hasil-hasil praktikum, kemudian juga membuat karya-karya yang lain yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mungkin mereka yang berminat atau kemudian menyenangi dari sisi penulisan yang sifatnya non fiksi, bisa mereka bergabung dengan klub-klub penulisan ilmiah, kemudian atau mengikuti kompetisi-kompetisi penulisan esai dengan tema-tema tertentu yang biasanya hal ini ada dan diselenggarakan secara umum untuk para pelajar yang ada di Indonesia. Di sisi yang lain, mereka juga bisa mengembangkan cerita-cerita fiksi, seperti bisa mereka buat cerpen, novel, atau kalau mereka punya potensi
dengan apa menggambar, membuat cerita bergambar atau komik. Kemudian juga mereka yang punya ketertarikan di jurnalistik, mereka juga bisa diwadahi. Yang penerbit dan penerbit sekolah ini juga bisa membuat jurnal sekolah atau kemudian majalah sekolah yang itu bisa menampung karya-karya dari para pelajar yang ada. Di sisi yang lain, lazim kalau penulis, baik tadi itu guru ataupun para pelajar, itu menerima pendapatan juga secara ekonomis gitu ya. Ya walaupun ini mungkin juga tidak dalam jumlah yang cukup besar, mungkin bisa relatif sesuai dengan komitmen antara penulis dan penerbit di lingkungan sendiri, kalau atau kemudian itu penerbitan itu tidak perlu ada royalti, terus kemudian itu memang ditujukan untuk memberikan kontribusi kepada publik, tidak apa-apa. Tapi mereka sudah punya karya yang terdokumentasikan, itu menjadi hak cipta mereka, itu tentunya akan membangkitkan motivasi dan menjadi intellectual property ini buat mereka. Karya intelektual mereka ini akan bermakna ke depannya. Di sisi yang lain, bagi para penulis dan karya-karyanya, ketika ini menjadi sesuatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, tentunya dia akan dikenal, dia akan dikenang sepanjang sejarah ya, namanya bisa abadi. Saya kira itu untuk di awal ini ya. Terima kasih.